Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi al-munazzahi 'anil jismiyati wal jihati waz zamani wal makan. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن. اللهم صل وسلم وبارك وعظم وكرم ومجد على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه الذين سبقونا بالإسلام والإيمان. أما بعد, para habaib, para alim ulama, para masyayikh, para kiai, wabil khusus paman saya Al-Ustadz Al-Habib Ahmad bin Uthman Al-Aidarus, wabil khusus Ustadz Ahmad Ridha bin Hasan Al-Muhdar, wabil khusus keluarga besar daripada almarhum Sayyidil Walid Al-Murabbi Al-Habib Yahya bin Alawi Al-Haddar sekeluarga, wabil khusus Al-Kiai Al-Haj Khalili As'ad, dan para hadirin semuanya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmat kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah yang telah membentangkan tali silaturahmi, tali hubungan ini, tali koneksi untuk langsung terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk langsung terhubung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui jalur orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu para ulama, para aulia, para salihin dan keluarga serta sahabat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita manusia-manusia yang hidup di dunia ini sebagai orang yang tetap menjalin hubungan dengan mereka, dan nanti insya-Allah wafat dalam keadaan tetap masih terjalin dengan hubungan mereka, dan nanti kelak di akhirat Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama mereka, yaitu para ulama wal auliya was salihin wal anbiya ma'ahum wa fihim daiman fi hadhihi dunya wa daril akhirah, senantiasa bersama mereka, masuk dalam lingkaran mereka di dunia ini maupun di akhirat, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, agama Islam mengajarkan kepada kita untuk selalu menjalin hubungan dan menjalin yang namanya koneksi dengan seluruh tokoh di dalamnya. Jika kita ini masuk ke dalam agama Islam, mengenal Nabi Muhammad SAW, maka mau enggak mau kita harus menjalin hubungan dengan seluruh tokohnya. Bahkan Nabi Muhammad SAW selalu menanamkan kepada para sahabatnya untuk selalu menjalin hubungan, untuk selalu mengetahui keadaan-keadaan orang-orang terdahulu daripada para nabi-nabi, dan mengetahui daripada keadaan orang-orang yang saleh, bahkan dari zamannya Nabi Muhammad SAW, bahkan daripada zaman sebelum beliau. Sehingga tidak jarang Rasulullah SAW dan Al-Quran sendiri itu menceritakan para nabi-nabi terdahulu. Kita di dalam Al-Quran mendengar ada namanya surat Al-Imran, yaitu surat yang menceritakan tentang keluarga daripada Nabi Imran. Di dalam Al-Quran ada cerita daripada Sayyidatuna Maryam alaihissalam, yang mana dinamakan nanti suratnya surat Maryam. Begitu juga kita 2 hari yang lalu disunnahkan untuk membaca surat Al-Kahf, yang mana isinya adalah cerita tentang hamba-hamba yang mana mereka tersebut memendam keimanannya, menjaga keimanannya, sehingga mereka mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, diangkat menjadi wali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengajarkan kepada kita
tidak hanya saja untuk menjalin, akan tetapi untuk mencari koneksi kepada mereka, entah koneksi mahabbah, entah koneksi akhdul mawaqif, yaitu meniru menteladani sifat-sifat mereka, perilaku-perilaku mereka, dan terakhir menjadikan mereka sebagai suri tauladan atau uswatun hasanah. Daripada Nabi Ayub kita mengambil uswatun hasanah, bahwasannya beliau itu selalu bersabar, bahkan diberi penyakit yang begitu hebat beliau tetap bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Daripada Nabi Ya'qub begitu juga kita mendapatkan pelajaran uswatun hasanah, yaitu Nabi Ya'qub tabah sabar ketika anaknya Nabi Yusuf hilang. Dan begitu juga kita harus selalu mengambil uswatun hasanah dari sosok manusia yang paling mulia, yang paling sempurna, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, yang artinya telah ada di diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panutan atau suri tauladan yang harus ditiru oleh seluruh manusia. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, agama Islam bukan hanya saja mengajarkan kepada kita untuk menjalin hubungan, mencari koneksi dengan para nabi-nabi terdahulu, akan tapi juga mencari koneksi dengan orang-orang saleh atau aulia-aulia dari manapun, dari zaman kapanpun juga. Nabi SAW mensunahkan kepada kita setiap melakukan solat Qabliyatus subuh, yang mana pahalanya sama dengan dengan dunia dan seisinya. Nabi mensunahkan kepada kita pada rakaat pertama tersebut untuk membaca ayat qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Ini adalah doktrin untuk kita, doktrin langsung dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita selalu menjalin hubungan, mencari koneksi dengan para nabi-nabi terdahulu tanpa membedakan satupun daripada mereka. Nabi selalu bercerita kepada para sahabat terdahulu bahwasanya Nabi Musa jika hidup di zaman Nabi, maka ia tersebut akan membantu dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi SAW ketika melihat Bani Israel, Bani Yahudi berpuasa hari Ashura kemarin, Nabi SAW mengatakan, nahnu aula bidzalika minhum. Kita ini umatnya Nabi Muhammad SAW lebih harus puasa sunnah Ashura daripada umat-umat Nabi terdahulu. Karena apa? Karena hubungan kita dengan para nabi-nabi terdahulu lebih kuat daripada umat-umat mereka sendiri. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, kita ketahui bahwasanya ada fenomena Isra wal Mi'raj. Apa sih tujuan daripada Isra wal Mi'raj tersebut? Kata para ulama, salah satunya adalah untuk menjalin hubungan silaturahmi daripada Rasulullah SAW kepada nabi-nabi terdahulu. Bahkan dalam hadis Bukhari, Nabi Muhammad SAW berkata, marartu bi Musa, aku bertemu pada Nabi Musa, aku bertemu Nabi Nuh, aku bertemu Nabi Adam dan nabi-nabi lainnya. Ini tujuannya untuk menjalin silaturahmi antara Nabi Muhammad SAW dengan nabi-nabi terdahulu. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, dan tidak lupa Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan kepada para sahabatnya, kepada kita untuk selalu menjalin hubungan dengan para orang-orang saleh, baik yang dahulu, yang sekarang maupun yang akan datang. Nabi SAW sering menyebut Uwais Al-Qarni, bahkan beliau tersebut mengamanatkan kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali untuk mencari Uwais Al-Qarni dan menyampaikan salamnya Rasulullah SAW kepada beliau. Ketahuilah, ini misi yang sangat berat, sampai-sampai Sayyidina Umar, Sayyidina Ali 10 tahun mencari Uwais Al-Qarni hanya untuk menyampaikan salamnya Rasulullah SAW kepada beliau, sekaligus memintakan doa untuk umatnya Rasulullah SAW. Bukankah Nabi SAW lebih mulia daripada Uwais Al-Qarni? Bukankah Nabi SAW lebih hebat daripada Uwais Al-Qarni? Betul. Akan tetapi Nabi ingin untuk menjalin tali koneksi kita dengan almarhum, yaitu Al-Ustaz Al-Alim Al-Allamah Al-Ustaz Yahya bin Alawi Al-Haddar, yang mana ini semua sudah ada dalilnya, sudah jelas. Jikalau kita ini harus
disunnahkan, dianjurkan membaca surah Al-Kahfi yang mana di situ adalah cerita daripada wali-wali Allah Subhanahu wa taala, maka kita lebih diutamakan lagi untuk menjalin hubungan dengan wali-wali Allah Subhanahu wa taala daripada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terutama beliau adalah cucu zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau kana khuluqu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat daripada almarhum adalah sama sifatnya dengan sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sifat daripada Al-Qur'an, kana khuluquhul Qur'an. Beliau ini terkenal dengan Abun Syafiqur Rahimun, sama seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mempunyai anak kandung, akan tapi mempunyai anak didik yang sangat banyak. Bahkan kota ini menjadi mulia berkat adanya beliau, berkat adanya cucu dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama mengatakan daripada faedah adanya cucu-cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di muka bumi ini, Allah Subhanahu wa taala menjadikan negeri tersebut menjadi negeri yang aman dan tenang. Dikatakan negeri Andalus yang sekarang menjadi Spanyol dulunya adalah milik daripada kaum muslimin. Kenapa? Dengan sekejap mata hilang setelah 500 tahun dalam naungan kaum muslimin. Dikatakan oleh para ulama karena di situ tidak ada satupun dari cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masyarakat Indonesia alhamdulillah dari Sabang sampai Merauke tidak kurang-kurang walinya Allah Subhanahu wa taala, terutama dari cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada istilah wali songo. Kalau antum-antum keluar negeri tidak akan pernah menemui istilah wali songo. Hanya di Indonesia saja. Bahkan majlis-majlis maulid, majlis-majlis haul ini semuanya banyak ditemukan hanya di Indonesia. Di Saudi Arabia pun tidak ada majlis-majlis seperti ini. Maka ini anugerah yang sangat besar. Maka tidak herankan jika kita ini pulang daripada majlis-majlis ini kita merasakan aman. Kita tidak pernah merasakan namanya rasa takut berkat adanya cucu-cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam syair seorang penyair mengata ahlu baitil Mustafa tuhuri hum amanul ardi fadzakir. Mereka lah cucu-cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang suci yang mana mereka tersebut menjadikan negeri di mana mereka berpijak sebagai negeri yang aman. Maka sungguh kebodohan daripada beberapa manusia yang mereka tersebut mengingkari daripada nasab dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengingkari dzurriyyah cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah mereka tidak membaca hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita selama ini sering mendengar hadis yang berbunyi bahwasannya dua perkara yang mana jika kita pegang maka kita Al-Quran dan Sunnah. Ketahuilah ada riwayat yang lebih sahih, yaitu bahwasannya ada alaihi wasallam. Maka alhamdulillah kota Bondowoso ini, kota Situbondo ini menjadi kota yang aman, kota yang terbentengi akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah berkat ada ulama-ulama seperti beliau, berkat ada cucu-cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terutama berkat ada almarhum yaitu Al-Habib Yahya bin Alwi Al-Haddar, yang mana jihad dan dari dakwah beliau tersebut masih terasa hingga sekarang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agama Islam nyampai daripada beliau kepada kita melalui siapa? Apakah melalui anak beliau? Tidak, akan tapi melalui anak didik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kita merasakan dakwah daripada Al-Habib almarhum Yahya bin Ali Al-Mahdar berkat anak-anak didik daripada beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang selalu menjalin hubungan baik dengan wali-wali Allah Subhanahu wa taala, terutama kepada almarhum Yahya bin Alawi, Al-Ustaz Yahya bin Ali Al-Mahdar, sehingga kita nanti di akhirat dikumpulkan bersama beliau, bersama datuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim wa amisna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Hadha minni wal 'afu minkum. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Habib Abdul Qadir bin Salih Al-Idrus. Ceramah yang kedua akan disampaikan oleh guru kita Al-Habib Ahmad Al-Idrus dari Kota Malang. Waktu dan tempat kami persilahkan.